Selain taat pada pemimpin dan peraturan yang ada, warga negara yang baik adalah mereka yang senantiasa hati-hati dalam bermuamalah dan menerima informasi yang beredar. Apalagi di era digital saat ini di mana perkembangan teknologi begitu pesat. Informasi mengalir deras setiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita tidak semuanya benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoaks yang jika kita konsumsi dengan tidak melakukan tabayun, dengan tidak melakukan klarifikasi, maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada momentum yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui upaya terus melakukan ikhtiar untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada kesempatan ini pula, mari kita senantiasa menyadari dan merenungi betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan pada kita bangsa Indonesia. Di tengah beragamnya suku, bangsa, budaya, dan agama, Indonesia senantiasa damai sehingga warganya dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk tanpa ada yang mengganggu. Mari kita ungkapkan rasa syukur ini biqauli alhamdulillahi rabbil alamin dan senantiasa sekuat tenaga berusaha untuk bersama-sama mempertahankan situasi kondusif, damai dan sentosa ini. Bukan hanya saat ini saja, namun kita juga harus menanamkan kesadaran ini kepada para generasi muda untuk senantiasa menjaga Indonesia agar bisa abadi sampai akhir nanti. Dan di antara usaha untuk mewujudkan ini semua adalah dengan senantiasa menjadi warga negara yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ikhtiar untuk menjadi warga negara yang baik bisa kita lakukan dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Hal ini akan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang damai seperti yang dicita-citakan seluruh elemen bangsa. Patuh pada hukum ini juga merupakan wujud ketaatan kita kepada para pemimpin yang memang menjadi salah satu perintah Allah. Kita tahu, dalam sebuah negara sudah tentu ada seseorang yang diamanahi untuk menjadi pemimpin. Posisi ini bisa diduduki oleh seseorang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh warganya. Ada yang menggunakan sistem demokrasi, kerajaan, dan sistem-sistem lainnya agar tercipta kelancaran dalam memimpin serta bisa meraih tujuan bersama dalam bernegara. Allah telah mengingatkan kita semua untuk menjadi warga negara yang baik dengan mentaati ulil amri atau pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dalam ayat ini taat pada ulil amri atau pemimpin diletakkan urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya.
Hal ini bisa kita artikan bahwa ketaatan pada pemimpin memiliki arti yang sangat penting selama apa yang menjadi kebijakannya tidak membawa kemudaratan bagi bangsa. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sangat populer, la ta'at li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Selain taat pada pemimpin dan peraturan yang ada, warga negara yang baik adalah mereka yang senantiasa hati-hati dalam bermuamalah dan menerima informasi yang beredar. Apalagi di era digital saat ini di mana perkembangan teknologi begitu pesat. Informasi mengalir deras setiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita tidak semuanya benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoaks yang jika kita konsumsi dengan tidak melakukan tabayun, dengan tidak melakukan klarifikasi, maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Setiap kita harus mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin Indonesia tidak damai. Berbagai cara dilakukan oleh segelintir kelompok melalui berbagai media, khususnya media sosial, untuk menggoyahkan pola pikir masyarakat agar ikut dalam pemahaman mereka. Propaganda dan agitasi dilakukan secara masif dengan menghalalkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial untuk kepentingan mengubah ideologi bangsa. Menggunakan bumbu agama dalam narasi-narasi yang dibangun di media sosial. Ada kelompok yang mengusung misi mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berlandaskan agama tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan para ulama dan pendiri negara ini yang telah menjadikan Indonesia sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan, dengan Pancasila sebagai kalimatun musawah, sebagai titik temu yang mempertemukan kebinekaan yang merupakan anugerah dari Allah untuk negeri ini. Kita harus memupuk kecintaan kita pada bangsa dan tanah air sehingga kita tidak akan mudah goyah terhadap propaganda kelompok yang ingin mengoyak persatuan bangsa. Kita perlu menyadari bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air dan nasionalisme adalah sebagian dari iman. Agama dan nasionalisme harus saling memperkuat, bukan untuk dipertentangkan. Hadirin rahimakumullah. Untuk memaksimalkan wujud syukur terhadap anugerah Indonesia yang damai ini, sudah seharusnya setiap elemen masyarakat juga harus terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Hal ini bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin menjalankan peran masing-masing individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pemimpin harus amanah dan mampu mengatur yang dipimpin dengan baik. Yang dipimpin juga harus mendukung para pemimpin dan terus berkiprah sesuai dengan profesinya, sehingga Indonesia akan lebih kuat. Semua elemen bangsa harus saling bahu-membahu, saling membantu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Setiap individu tidak boleh merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan negatif. Sebaliknya, setiap individu harus mampu memberi manfaat bagi orang lain. Al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis ini mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil jika kita tidak berlaku baik pada sesama manusia. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti membantu orang yang membutuhkan di sekitar kita, membantu tetangga, membantu anak yatim, dan sebagainya. Dengan berbuat baik pada orang lain, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang disayangi dan juga menjadi umat Nabi yang baik. Sungguh sangat terpuji akhlak seseorang jika ia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini dengan selalu menebarkan kebaikan. Hadirin rahimakumullah.
Demikian khutbah singkat ini. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan senantiasa berbuat baik untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan dan kita mampu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.